Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Hidayat dari mahasiswa Universitas Pamulang dari kelas 07 TPL 028. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan atau membuat video tentang cara kerja sistem input atau output pada komputer sebagai tugas arsitektur dan organisasi komputer. Baik, yang pertama itu ada pengantar sistem input atau output, yang mana unit input atau output itu adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor itu untuk berhubungan dengan dunia luar. Nah, proses input atau outputnya itu bagaimana komputer dapat berkomunikasi dengan dunia luar dan merespon interaksi manusia. Tanpa input atau output, kita tidak dapat berinteraksi dengan berbagai sistem komputasi dan teknologi. Nah, jadi analoginya itu, ini kan laptop nih. Jadi laptop tanpa keyboard atau mouse itu kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nggak bisa berinteraksi dengan komputer tersebut. Jadi kayak kotak biasa aja dengan layar. Nah, selanjutnya itu ada peran CPU dalam sistem. Perannya itu ada pengendalian dan komunikasi. Yang pertama itu nih. Jadi CPU yang mengatur dan memulai seluruh proses komunikasi dengan perangkat input atau output. Nah, yang kedua ada memulai transfer data, yang mana CPU memberikan instruksi kapan suatu data harus dibaca atau ditulis. Yang ketiga itu mengenai instruksi. Ketika suatu perangkat butuh perhatian, CPU yang akan meresponnya. Jadi yang keempat, yang terakhir itu mengambil alih tugas, yang mana dalam beberapa metode CPU secara langsung mengelola transfer data. Selanjutnya itu ada cara kerja umum sistem input atau output. Jadi secara umum sistem input dan output bekerja dengan mengirim dan menerima data antara perangkat peripheral dan CPU. Nah, proses ini melibatkan sistem operasi yang meneruskan instruksi ke controller perangkat yang kemudian berkomunikasi dengan perangkat fisik. Jadi contohnya saya akan pada gambar ini. Nah, input device ini kita bisa analogikan sebagai keyboard atau enggak mousepad atau juga bisa disebut dengan mouse. Nah, saat mouse atau keyboard mengklik, nah masuk ke dalam CPU ini. Nah, dari ALU masuk ke RAM atau ROM. Nah, sebagai sementara lalu masuk lanjut ke output device. Nah, layarnya itu langsung masuk seperti kita ngetik P, nah nanti akan langsung P. Nah, proses ini dilakukan secara cepat. Selanjutnya itu ada metode input atau output. Yang pertama itu ada programmed input atau output. Nah, programmed input atau output ini adalah metode transfer data di mana sentral processing unit secara langsung mengelola seluruh proses pertukaran data antara CPU dan perangkat input atau output (IO). CPU terus-menerus memeriksa, melakukan polling status perangkat untuk mengetahui apakah perangkat tersebut siap menerima atau mengirimkan data, yang menyebabkan CPU membuang-buang siklus prosesnya yang prosesnya karena harus menunggu, jadi tidak efisien. Kita analogikan sebagai kita menunggu paket ini, apa itu namanya, paket apalah gitu. Jadi daripada kita menunggu paket dengan cara membuka pintu berkali-kali berdoa paket itu datang, kita bisa menunggu paket atau tukang paket itu datang gitu, daripada membuka pintu berkali-kali dan terus-menerus prosesnya gitu. Nah, karena program IO itu tidak efisien ya, terciptalah metode baru yang mana disebut interrupt driven input atau output. Yang mana interrupt driven input atau output adalah teknik di mana CPU tidak menunggu operasi input atau output itu selesai setelah CPU mengirimkan perintah input atau output. Nah, CPU dapat mengerjakan tugas lain nih ketika modul input atau output selesai. Dia mengirimkan sinyal interupsi kepada CPU. Nah, CPU kemudian menghentikan tugasnya saat ini, menangani interupsi dan kembali melakukan tugasnya setelah selesai. Nah, jadi kita analogikan tukang paket tadi, daripada kita terus membuka pintu berkali-kali sebagai berharap paket itu datang, kita bisa mengerjakan tugas lain gitu, seperti ngoding, bikin kopi, dan nonton TV gitu. Nah, selanjutnya itu ada metode direct memory access, yang mana
DMA ini adalah fitur sistem komputer yang memungkinkan perangkat keras memindahkan data secara langsung dan ke memori utama tanpa campur tangan CPU secara terus-menerus. Kita bisa menganalogikan bahwa kita sebagai manajer gudang. Nah, manajer gudang itu sebagai CPU-nya. Nah, lalu ada sebuah truk pengiriman, perangkat IO-nya ini nih, perangkat pengiriman itu datang membawa 1000 kotak. Nah, daripada kita sendiri yang membongkar dan mematah semua kotak itu, yang akan menyita waktu kita sendiri ya, kita bisa mengerjakan seorang asisten khusus yang bernama DMA ini. Nah, asisten inilah yang langsung mengurus semua kotak itu dan menaruhnya di gudang. Nah, gudangnya itu RAM, dan kita hanya perlu memberi perintah gitu. Selanjutnya itu ada struktur bus. Nah, bus input atau output ini berfungsi sebagai jalur komunikasi di dalam komputer yang menghubungkan unit pemrosesan pusat, CPU, memori, dan perangkat peripheral seperti papan ketik, keyboard, dan printer. Nah, pada dasarnya bus ini merupakan jalur data tempat informasi mengalir masuk dan keluar dari sistem kita. Bisa dilihat dari gambar ini. Di sini ada struktur bus. Nah, di sini tuh ada address line yang berfungsi untuk informasi alamat dari CPU. Namanya juga address ya. Nah, yang selanjutnya ini ada data lines. Data lines ini berfungsi sebagai jalan raya ya. Untuk data, jalur inilah yang membawa data aktual yang sedang ditransfer antara CPU, memori, dan perangkat input atau output. Yang terakhir itu ada control lines, yang mana CPU itu dapat mengontrol semua aktivitas dan mentransfer data. Jadi kesimpulannya itu kita dapat menyimpulkan bahwa sistem input dan output adalah komponen kunci yang memastikan komputer kita dapat berinteraksi dengan dunia luar. Tiga metode tersebut menunjukkan bahwa bagaimana arsitektur komputer terus berevolusi untuk memaksimalkan efisiensi CPU dan mempercepat transfer data. Sekian dari saya, semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.